teman-teman, selamat datang lagi di channel gue dan selamat datang di video terbaru kali ini. Di video ini gue mau sharing ke kalian tentang produk yang lumayan diminta banget ya sama teman-teman lainnya, karena dia menganggap bahwa produk-produk lain yang sudah gue review itu katanya ada nih yang bagus juga gitu. Jadi dia pengen banget gue kayak compare gitu, tapi di video kali ini bukan membandingkan ya, tapi mungkin nanti gue akan selipin review dari penggunaan foundation lainnya atau BB cushion lainnya, karena tepatnya saat ini gue mau review BB cushion ini dari Wardah yang Insta Perfect, yang Mineral Light Matte BB cushion. Dia udah ada SPF 29. So jadi kalau misalkan kalian penasaran review gue tentang produk dari Wardah yang Insta Perfect BB cushion ini, jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita akan mulai ke videonya. Oke, jadi gue sengaja banget beli dua ya. Jadi ini nomornya yang 14 cream dan yang nomor 13 yang beige. Itu karena gue memang nggak tahu banget ya harus pilih warna yang mana. Dan yang pasti gue pengen kasih juga sedikit tips di sini, karena banyak banget yang suka nanya bahwa gimana sih caranya untuk nyamain bagian wajah sama bagian badan. Dan kemarin itu gue kayak upload foto atau posting foto di Instagram, itu ada yang komen juga, itu kayak seolah-olah gitu ya, kayak gue tuh nggak pakai apa-apa, jadi natural banget, cuma pakai alis gitu, terus lipstick. Padahal itu gue pakai dempul ya, maksudnya pakai foundation lengkap banget sampai ke bronzer, contour, semuanya itu gue pakai. Nah itu dia salah satu cara pemilihan foundation atau BB cushion. Jadi satu gue beli yang ada tempatnya, yang satu yang refill, karena sengaja banget takutnya kan kalau misalkan warna yang satu nggak cocok, jadi gue bisa ganti pakai warna yang satunya lagi ya, yang dipasang di sini, yang di tempatnya itu nomornya yang 14, dan gue beli yang refillnya yang nomor 13. Nah, info awal dulu untuk ini, gue beli di Shopee, namanya Orchid Cosmetics. Nanti insya Allah gue akan coba infoin juga di description box, jadi kalian jangan malas-malasan untuk selalu cek description boxnya. Terus harganya kalau pakai tempatnya itu 143.225, untuk yang refillnya aja cuma 110.500 rupiah. Oke, kita akan coba ya. Terus tipsnya untuk pemilihan dari warna BB cushion atau foundation adalah biasanya gue lebih cenderung ke, intinya gue pasti pilih yang lebih gelap ya. Dan untuk mungkin di video-video sebelumnya kalian bisa lihat bahwa gue selalu pilih foundation itu yang bener-bener pasti jauh lebih gelap gitu ya, karena itu dia, kalau untuk warna gelap gue masih bisa mensiasati dengan cara pakai kontur, pakai bronzer gitu ya, supaya dia bisa lebih natural dan kurang lebih nggak kayak putih sewajah doang gitu ya. Karena memang untuk bagian badan gue tuh kalian bisa lihat tangan aja lebih putih ya, bagian punggung tangan, dan untuk bagian badan itu memang agak sedikit kayak kuning gitu kalau di gua. Nah, untuk bisa mastiin bahwa si warnanya ini masuk atau enggak, biasanya gua akan ambil produknya kayak gini, terus gua akan giniin. Jadi gua mastiin bahwa warna dari sini sampai sini itu dia ngepas atau enggak. Ini nomor yang 14 atau cream, dan untuk nomor yang 13 yang refill gua akan bandingin ke sini. Dan gua akan kayak diemin bentar ya, nanti kita akan coba lihat dari dekat. Nah, ini kalau dari dekatnya kayak gini ya teman-teman. Untuk warna yang beige yang ini yang warna yang cream. Kalau gue sih prefer yang warna cream, cuman ya itu dia, gue belum tahu dia bakal oxidize atau enggak. Jadi ya udahlah ya, biar videonya cepat dan gue bisa kerjanya cepat juga, jadi gue akan pilih warna yang beige yang ini. Dan seperti biasa sengaja gue deketin biar kalian bisa lihat lebih jelas. Terus ini gue hapus dulu, langganan banget lah ya, gue pakai spons andalan gue, karena gue tahu banget hasilnya itu bakal seperti apa ya teman-teman. Dan gue akan ambil tadi satu push gitu, dan gue sebarin ke bagian center wajah seperti biasa lah ya, itu standar banget, karena di bagian center wajah gue tuh banyak banget kekurangan, banyak melasma, banyak bekas jerawat. Dan nanti setelah gue pastiin bahwa di center wajah gue udah ketutup ya, itu baru gue sebarin
ke bagian luar. Jadi untuk penggunaan foundation atau BB cushionnya itu bener-bener kayak asal aja, nggak terlalu tebal ya, jadi nyaman di wajah. Nah ini hasil di penggunaan pertama ya. Jadi tadi gue coba push 1 kali dan gue sebarin di center wajah dulu, itu nggak terlalu bisa menutupi kekurangan di wajah dan kayaknya kurang. Dan akhirnya gue push lagi 1, itu gue sebarin di bagian sebelah kanan dulu dan gue push lagi 1 di bagian sebelah kiri. Jadi total penggunaan untuk hasil yang kalian lihat sekarang itu 3 push ya. Jadi sorry banget gue nggak bisa kasih ke kalian informasi bahwa oh iya berapa pump atau segimana produk yang dipakai. Jadi gue cuma bisa informasiin berapa kali push gitu, dan itu nge-pushnya tuh bener-bener kenceng ya, maksudnya bukan cuma nempel gini. Jadi gue push banget gini, dan ini hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kalau menurut pendapat gue dengan hasil penggunaan yang minimal ya, ini hasilnya lumayan bisa menutupi semua kekurangan di wajah, walaupun tidak bener-bener kayak nutup banget ya. Dan kalau dilihat dari namanya, ini kan yang matte ya, BB cushionnya, dia nggak terlalu kayak bener-bener matte banget pun tidak. Dan hasilnya sih kalau menurut pendapat gue dia jadi kayak enak aja, kayak sehat gitu ya di wajah. Nah kalau dari kejauhan kalian bisa lihat ini nomor 13 atau yang beige, itu menurut pendapat gue sih bener-bener kayak sama banget sama warna kulit wajah gue. Jadi gue bener-bener butuh dia sedikit lebih gelap, mungkin warna krem kayaknya lebih pas banget ya. Kalian bisa lihat tuh, ini sama pundak masih agak sedikit ada perbedaan warnanya, tapi mungkin nanti kita akan coba tunggu beberapa menit dia oksidasi atau tidak ya, satu itu. Dan gue akan coba untuk build up atau kasih lagi produknya supaya bisa tahu dia bisa di build up atau enggak. Karena biasanya kalau misalkan produk itu tidak bisa di build up atau tidak bisa ditambahin lagi, dia akan malah jadi patchy atau jadi tidak rata atau malah jadi kayak keangkat gitu. Atau mungkin bisa jadi karena kebanyakan dia nanti jadinya cakey atau si produknya jadi apa ya, nggak nempel di wajah terus jadinya berat. Nah sekarang gue akan coba itu, jadi kalian tunggu aja 1 detik dari sekarang. Dan ini dia hasil dari build up ya teman-teman. Jadi tadi satu yang sangat gue notice adalah entah gimana ya, kalau di kamera ini kayak kelihatan banget gue pakai foundation ya atau BB cushion, tapi kalau untuk real life gue lihat langsung di kaca gitu, ini kayak gue kayak nggak pakai apa-apa. Walaupun kalau menurut pendapat gue ini lumayan tebal ya, jadi totalnya tuh gue pakai 4 dip gini ya si BB cushionnya. Dan untuk build upnya tadi gue cuma pakai 1 dan gue sebarin di tengah, baru disebarin ke bagian perimeter. Kayaknya kalau warnanya tuh bener-bener sama banget ya di kamera ini. Kalian bisa lihat ini hasilnya tuh jadi natural, dan gak tahu gue suka banget dari hasilnya ya. Kalau di kamera kalian masih kayak bisa lihat ada refleksi di muka gue gitu ya teman-teman, tapi kalau untuk di real life itu kayak gue kayak beneran kayak nggak pakai apa-apa. Nggak tahu kok bisa sebagus ini. Nih bekas yang tadi gue hapus dulu bentar ya. Terus kalau gue lihat ya nomor yang 13 di real life di kaca itu dia sedikit banget lebih gelap daripada leher gue ya. Tapi kok kalau di kamera ini kayak tetap wajah gue kayak lebih terang. Dan kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, ini lumayan oksidasi kurang lebih 1 tingkat lebih gelap. Jadi gue nggak ngerti kenapa kalau di kamera tuh kayaknya tetap wajah gue tetap lebih putih ya, padahal kalau di real life itu dia udah sama banget sama warna leher, walaupun tidak sama banget sama warna pundak, tapi intinya ini perfect match banget ya untuk gue. Sekarang gue mau lengkapin dulu semua make up, nanti gue akan balik lagi, kita akan lihat lagi hasil dari penggunaan dari bronzer, contour, blush on, dan powder semua lain-lain dan sebagainya ya. Tetap di sini, gue akan balik lagi, tetap sama kayak tadi 1 detik aja. Oke, ini dia hasil keseluruhan dari make up gue di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, mungkin kalian bisa cek and recheck video sebelumnya. Untuk penggunaan semua contour, bronzer, blush on, yang baik yang krim maupun yang kering ya, atau yang powder gitu, kalau menurut pendapat gue sih kayak sangat amat memuaskan ya teman-teman. Karena intinya sih untuk BB cushion ini tidak memperparah tampilan pori-pori di wajah gue, karena dia memang apa ya, gue suka banget
tadi sebelum gue pakai powder dan lain sebagainya tuh dia hasilnya kayak apa ya, lebih sama banget teksturnya sama kulit wajah gue gitu, jadi kayak kelihatan lebih sehat wajah gue. Dan kalau dibilangnya dia matte ya, klaimnya itu dia nggak terlalu matte kayak bener-bener kering banget di wajah, tapi seger aja. Terus untuk coveragenya itu bagus banget, gue suka banget ya, love banget pokoknya. Untuk warna nomor 13 itu kurang lebih hasilnya setelah gue pakai contour, bronzer, blush on dan powder segala macam, hasilnya seperti kalian lihat kayak gini. Tapi kalau untuk pendapat gue mungkin dia sedikit lebih gelap ya daripada warna leher gue kayak gini, jadi nggak kayak terlalu terang atau terlalu gelap di wajah gue. Dan kurang lebih ini setelah penggunaan 1,5 jam ya teman-teman, kayak gini hasilnya. Dan gue sih berharap dia bakal bagus gitu, karena ini bener-bener jadi kayak halus banget di sini gue. Dan seperti biasa gue ngingetin ke kalian kalau untuk review foundation, BB cushion, pokoknya lain-lainnya gue nggak pernah pakai primer, nggak pernah pakai setting spray, dan tidak pernah di baking. Jadi untuk penggunaan powdernya normal-normal aja kayak gini ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi nanti di akhir hari, kalian bisa lihat seperti apa ya hasilnya. Dan sekarang gue akan deketin dulu biar kalian bisa lihat lebih jelas setelah 1,5 jam seperti apa. Nah ini dia hasilnya setelah 1,5 jam ya teman-teman. Tuh kayak gitu. Pendapat gue sih jadi halus banget, bagus banget, gue suka banget ya. Tuh kayak gini. Kurang lebih sekarang jam 4 kurang 20 ya. Dan nanti insya Allah gue akan balik lagi, jangan kemana-mana kalau misalkan kalian penasaran. Dan kita akan balik lagi setelah 1 detik dari sekarang. Oke, kita balik lagi setelah kurang lebih 11 jam lebih 45 menit. Jadi tadi gue pakai kurang lebih jam 1 siang, dan hasil akhirnya kayak gini karena kayaknya gue harus stop reviewnya, udah malam juga ya teman-teman. Dan kita akan lihat lebih dekat hasilnya seperti apa. Tapi kalau gue saat ini ngeliat ya, ini setelah hampir 11 jam untuk bagian sini tuh sama sekali nggak ada minyak. Terus di sini biasanya tuh pasti akan keluarnya di bagian dagu. Terus di antara sini ini pasti bakal banyak banget. Cuman kalau gue lihat ya, bener-bener dilihat banget. Kalian juga bisa lihat sih sebenarnya di kamera di sini. Ini cuma kayak berminyak di bagian sini aja. Untuk di bagian hidung nggak terlalu berminyak banget. Iya sih berminyak tapi cuma sedikit gitu. Terus hasilnya tetap halus. Dan kalau gue lihat sih karena mungkin tadi kayaknya pakainya kebanyakan ya 4 dip gitu. Mungkin gue bisa saranin kalian kalau mau pakai cuman kayak 1 dip, coba disebarin ke seluruh bagian wajah. Terus nanti coba lagi 1 kali dip lagi disebarin gitu, supaya nanti tampilannya nggak jadi terlalu tebal. Dan yang pasti karena ini pakainya tebal dan dia nggak cakey ya, kenapa gue bilang ini bikin gue impressed. Terus udah gitu minyaknya tuh nggak bikin jadi berantakan. Terus di bagian-bagian sebelah sini biasanya gue kan banyak banget tuh pori-porinya, gede-gede banget gitu. Biasanya itu yang di bagian dimana si foundation bakal jadi kayak bikin si pori-pori jadi tambah kelihatan. Tapi kalau ini enggak, walaupun udah berminyak tuh kalian bisa lihat ya, pokoknya oke banget. Dan yang pasti ini kayak kalian lihat di sebelah sini gue ada jerawat gitu. Terus untuk di bagian situ dia nggak kayak nyangkut ke bagian jerawatnya, tetap jadi halus juga. Terus kalau untuk bagian smile line, biasanya bagian belahan hidung sebelah sini pinggir itu juga kalau misalkan memang dia bakalan crack ya, pasti akan kelihatan. Tapi kalau ini nggak, sama sekali nggak kelihatan. Pokoknya semuanya masih kelihatan halus banget. Yang pasti minyaknya cuma di bagian sini aja, tanpa ada primer dan semua bala bantuan. Jadi intinya kalau gue sih bandingin dengan BB cushion yang lainnya yang pernah gue review juga, kalau menurut pendapat gue ini almost mendekati si Mamonde ya. Tapi kalau Mamonde kayaknya nggak sebegini halusnya ya. Jadi ini dia jadi kayak menangnya tuh kayak di halusnya juga, terus tahan minyaknya. Walaupun di muka gue yang bener-bener sangat amat berminyak, tapi minyaknya cuma di sini doang. Dan kalau misalkan kalian tanya produk dari Wardah yang Insta Perfect ini
rekomen atau enggak. Udah pasti iya rekomen banget, karena kalau dilihat dari harga ya, satu not that bermasalah ya, maksudnya terjangkau, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Terus udah gitu cara belinya, kalian bisa beli di Shopee, udah gitu dapat free ongkir juga. Terus hasilnya oke banget, coveragenya oke, ketahanannya juga oke, cukup kalau pendapat gue untuk 11 jam, karena gue pastiin bahwa kalau untuk penggunaan yang memang gue pengen pastiin dia bakal awet, pasti gue pakai semua bala bantuan ya, primer, terus di baking, terus pakai setting spray, itu pasti bakal lebih awet lagi. Jadi rekomen banget dan bener banget, karena banyak banget yang nyaranin coba deh gitu ya Wardah yang Insta Perfect, pasti suka banget gitu. Makanya gue penasaran dan gue beli, dan akhirnya ini dia hasil dari reviewnya untuk kali ini teman-teman, dan gue puas banget. Jadi gitu aja. Yang pasti gue selalu ingetin jangan lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channel ini, dan aktifin notification bell-nya, dan jangan pernah lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!